ya ada kendala storage pun dan baterai pun habis. Akhirnya kita memutuskan untuk beli rokok dulu. Di rokok, seduh kopi gitu. Sekarang dibuat amunisi nih di obrolan kita hari ini. Gorengannya ada, nasi ada. Tidak mengopi dan tidak merokok. Iya. Gua Tapi di PPK juga ada yang nggak ngerokok sih. Ada beberapa yang nggak ngerokok. Nggak semuanya ini, dan tidak pemabuk juga, tidak ada yang pemabuk. No alcohol. Sebenarnya kita tuh sehat, program bagus, sering bikin event. Ya, jarang juga kok ada perselisihan di PPK jarang. Iya, soalnya nakalnya kita tuh cuma ngerokok paling sama Ya, Wei. goblok. Enggak. Itu yang udah bil gitu. Pendahulu gitu. Irgi. Nakalnya kita tuh Gue ngedit udah amat. nakalnya kita tuh cuma ngerokok sama ngeledekin orang ya, ngecengin Iya. doang gitu bil ya. Walaupun itu menurut Gak boleh. iya, Nggak boleh. Pembullying. nggak boleh kayak gitu. Cuman kan kita bukan ngebully, kayak apa ya? Kayak, muka lu kayak kaso gitu. Ceng-cengan. Ya ceng-cengan tongkrongannya wajar lah. Lu juga pasti yang nonton juga suka ngeceng. Gue nyampe sampai kayak Lu baper tipit. Lu yang nonton juga pasti lagi ngecengin kita. Iya. Gara-gara garing anjing. Santai aja, gue mau bodo amat apa kata orang. Benar. Karena kalau gua hidup atas dasar perintah mereka atau ngikutin alur mereka, ya lu mau jadi apa nih? Emang dia udah kayak, emang yang dia bicarakan udah sama seperti yang dia bicarakan gitu. Iya. Gitu. Terus soal rokok nih ya. Pertama kali ngerokok dari lu, Min, itu di umur berapa dan kapan gitu? Oke. Jadi pertama gua ngerokok nih itu di sekitar umur 9 sampai 10 tahunan lah gitu. Nah itu cuma nyoba-nyoba doang gitu. Gini, mungkin gua sedikit cerita nih Bil ya. 8 sampai 9 tahun tuh SD ya? SD kelas 1. SD kelas 1. Kelas 1 kelas 2. Kelas 2 kelas. Iya. Iya, ini enggak mungkin Iya. kayaknya. Kelas 2 Kayak gua belum deh kalau itu. Mungkin dia SMP. enggak, masih SD, cuma kelas 3 kelas 4-an gitu. Oh, 10 tahun. Iya, 10 tahun ke atas lah gitu. Nah, waktu itu jadi di kampung gue itu ada kali Bil. Kali itu cukup gede banget. Nah, jadi waktu itu tuh di kampung gue lagi zaman-zamannya namanya tuh rokoknya rokok kaum, daun kaum. Iya, daun kaum. Nah, itu tuh pakai daun apa? Pisang. Emang iya. Iya, pokoknya daun kaum namanya daun kaum yang harus digini-giniin dulu nih sebelum dibakar. Ya nggak sih? 1.500 teh banyak buat anjing. Banyak buat segini nih anjir. Iya. Dikaretin itu tuh. Diginiin kan. Berarti itu handmade ya? Bukan yang Handmade. jual di warung. Terus kalau udah sampai sini asem. Udah pendek asem Iya, banget. bener. Gitu. Nah, jadi itu gua menggunakan daun kaung namanya. Itu tuh warna-warna ya seperti pastel ini lah gitu. Gitu. Enggak anjir, daun pisang kering kayak gitu warnanya. Cuma agak bersihan. Iya. Bersih gitu. Sebelum dibakar giniin dulu biar bersih gitu. Coba kita cari dulu daun kaum apa. Coba lu kan Kaung ya, pakai kaung. Iya. Dan abis itu gua nggak sendiri ngerokok sama teman-teman gua. Ada 3 orang lah gitu. Terus akhirnya setelah dari kali itu kan kalau di Sunda itu namanya Cigame ya Bil. Nah, habis dari Cigame itu gua ke tempat teman rumah gua gitu, istirahat lah gitu, tidur nyantai kan. Akhirnya abangnya naik ke atas, plek. Anjir lu habis pada ngerokok ya gitu kan, pakai bahasa Sunda. Siapa sekarang rokoknya gitu. Gitu. Dan akhirnya kayak wah anjing, kita bertiga tuh panik. Panik, enggak tuh gitu. Terus kita mutusin untuk balik lagi ke kali kayak buat ngilangin si bau rokok itu. Akhirnya ngide itu pakai, jadi itu tuh gua ngilanginnya pakai alat tradisional gitu Bil. Yang dimana gua menggunakan genteng. Oh, genteng. Genteng dulu tuh masih bersih nah kayak ya. Masih bersih, tebal gitu. Dan itu gua hancurin. Prak. Akhirnya gua gini-giniin kayak gitu. Dan gua bersihin gini. Terus gua masih bau gua. udah enggak aman. Kayak gitu Bil. Ini Itu ternyata dari daun aren. daun aren, iya. Daun aren kan. Daun aren. Pohon enau. Dan setelah itu gua kayak kapok nggak mau lagi. Coba.
gitu. Kenapa lu? Lagi. Apa maksudnya ada pikiran buat mungkin namanya bocah ya pengen tahu rasanya gimana sih ngeliat orang tuanya rokok, pengen tahu rasanya. Terus Ya itu lu nyobain di umur segitu aja. enggak, gue ngeliat kayak anjing kayak kenapa mereka pada ngeluarin asap lah paduan bocil lah kayak ya kan kayak anjing gue pengen ngerasain. Akhirnya ada umur mungkin 18 tahunan lah gitu, dan gue ngeliatin dia itu rokok apa gitu, kayak lidi bentuknya Bil, gitu. Terus kata dia daun kaung, beli di mana kan, ditanya temen gue, dan akhirnya bocah si goblok itu beli segini anjing, segini banyak banget. Iya pakai petasan korek lah gitu. Dan setelah kejadian itu gue akhirnya bukan mutusin ya anjing, itu belum ada apa-apa ya apa, emang goblok juga gitu. Dan akhirnya gue mulai ngerokok intens itu sekitar setelah mungkin kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP gue sekolah Cibinong. Jadi rumah gue tuh sebenarnya lu tahu kan ya, rumah gue tuh depan sekolah. Depan banget sama sekolah namanya Triple J gitu. Dan SD pun sama di situ. Dan akhirnya SMP, SMK gue nggak sekolah di situ. Gue sekolah di Cibinong gitu. Depan SMK, tapi lu milih sekolah di luar. Iya. Lebih dekat rumah. Lebih effort lagi gitu kan. Dan itu tuh gue biar nggak apa ya, bareng sama kakak-kakak lu. Nggak ada satu abang gue yang sekolah di situ, SMP sama SMK. Enggak Bil, gue lebih ke kalau misalkan kedepannya gue cabut itu bakal kepantau gitu kayak mana si Ajun ya, apa tinggal alasan yang buruk. Kamu ke Taiwan, kamu gak masuk ke tinggal jalan keluar dari gerbang sekolah, tak si Ajun mana, kenapa nggak masuk kan gue ngeri gitu ya. Kemudian gue ke Cibinong kan gitu. Dan di kelas 3 itu gue mulai ngerokok, dan itu nah karena gue dapat kesempatan tuh jauh dari orang tua gue, ada gara-gara gue nyobain ngerokok. Dan rokok pertama gue itu rokok Magnum Filter, tau kan yang warna hitam itu, Magnum Filter. Muda banget anjing gitu mah. Magnum Filter mungkin ada lah gitu, rokok-rokoknya Samtek, Samsung Kletek, Samsu lah gitu. Dan cuman gue lebih intensnya itu di Magnum Filter dan rokok filternya. Dan gitu. Magnum juga kan di keteng ya. Bener di keteng. Sekolah tuh bisa beli 2.000. Gini, gue sekolah itu Dulu berapa? 1.001 coy. 1.000 ya? Magnum. Gue nggak ngerokok. iya. Magnum 1.001 dulu. Gue waktu itu kan berangkat dikasih duit 15.000. Gue naik angkot berangkat itu 2,5, balik 2,5. Dan gue di sekolahan jajan goceng gitu. Akhirnya gue Pikir gimana cara manage duit. Iya, gue di situ udah belajar manage duit. 15.000 atau 20.000 lah gitu. Gue duit. Pokoknya gue pas pulang sekolah itu pasti ada duit goceng. Itu buat beli rokok sebatang sama es. Rokok 2 batang sama es. Dan itu waktu itu gue kena di harga 1.500 bil per batangnya. Kelas 3 SMP 1.500 Magnum. Iya. Dan esnya es teh jus atau enggak Marimas gitu, dan per gelasnya itu 2.000 gitu. Gitu. Gue pasti nyisain duit lah goceng gitu pas pulang sekolah. Dan gue akhirnya dibebasin ngerokok itu pas masuk SMK. Tapi waktu SMP bokap nyokap lu nggak tahu dong kalau lu ngerokok. Sebenarnya tahu, mungkin dari bisikan gitu apa kayak. Bukan dari bisikan, orang ngomong. Iya, maksudnya dari orang kenal. Iya gitu. Dan gue juga pernah lalai lah gitu, bilang ngantongin rokok gitu kan, ketahuan gitu. Cuman baiknya nyokap gue tuh kayak nggak negur nggak negur. Akhirnya gue nggak dimarahin gitu. Akhirnya mungkin gue SMK gitu, akhirnya nggak ada apa-apa gitu aja. Akhirnya nih rokok gitu, beliin rokok. Bokap gue masih ngerokok gitu. Disuruh beliin Sampurnamil, rokok gitu. Ini kamu sebungkus, bapak sebungkus gitu. Kira, oi anjing gue bisa ngerokok gitu. Dan gue gitu tuh nggak langsung ngerokok di depan orang tua gue. Wah gak enak banget cuy, bener. Walaupun udah dibawain itu apa gitu rasanya, agak awkward gitu. Anjing gue ngerokok gitu. Gitu. Coba Bil, dari lu Bil. Kalau gue dulu ini Starmil, tau gue yang di sininya ada bintang. Iya. Bisa. Warna biru putih. Iya, sama kayak Yumil, dia sekeluarga kan. Iya. Sama Sampurna juga sebenarnya. Gue suka ke kalau ada lewat. Terus gue udah ngerokok. Bukan ngerokok sih. Jadi dulu
teman bokap gue, jadi bokap gue kan suka banget ngejamu orang ya. Kalau misalkan ada orang kayak bikinin kopi dulu gitu kan. Nah, Oke. Iklan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu gini yang cari beakeun eta. Ayo tuh. Wah, loba teh atuh jalan mana tiluan nih. Ayo tuh. Enggak apa-apa. Ini tuh konsepnya homey. yes. Ya, jadi pas gua Deli gimana? Keluar di skip lagi. Mana tadi sambal lagi? Oh, ini. Maaf. tadi tongkolnya dibungkus bu, Hah? si Ajwin. Enak banget soalnya nih. Enak banget. Apa itu makan tadi? Tadi makan. Iya. Emang Abil mah sombong gak mau makan, biarin aja. Lapar. Iya, lapar. Terus Ya, terus gua ngeliat tuh rokok temen gua, oh Starmil anjir coba. Dulu kan hampir semua rokok diketeng anjir. Dulu tuh 1000-an yang mil-mil yang kecil. Nah, terus karena gua nggak tahu kalau itu ketengan, akhirnya gua beli rokok, ngeliat yang paling keren aja nih yang gua lihat. Apache. Apache. Dulu tuh Apache tuh Apa sih? orangnya tuh ini Amerika. anjir. Pulu-pulu ya? Iya, kayak gitu. Pulu-pulu ya. Suku gitu. Suku Maya. Makanya gue beli dulu 12.000 apa nggak salah. Pas lagi gue isep, pahang parah kan. Wah anjir ini rokok keras Waduh, banget kata tsunami. gue. Soalnya gue dulu kalau filter nyium baunya gue nggak masuk dari dulu. Terus Akhirnya gue beli Apache. Ya terus si Apache itu tuh gue lakban hitam, gue taruh di lemari kan. Pas nyokap gue mau naruh baju gue, jatuh tuh rokok. Udah. Gue lagi main kan, gue bawa Itu rokoknya. umur berapa? Kelas berapa? Gue kelas berapa ya? 3 atau 4 SD itu kayaknya. Soalnya ya nah terus udah dari situ gue habis main bola gue balik kan baju gue dekil banget, terus bokap gue tiba-tiba gini, rokok siapa? Di teman-teman bokap gue, wah ini mah rokoknya Abdullah katanya gitu. Bu, bawa aja, Bu. Terus Tadi sampai dardur. Ya, udah kan gue di ini nama apa gue dan gue ngobrol kayaknya ada terus setelah dari situ gue bilang gue bilang kan kalau itu bukan rokok gue punya AA sepupu gitu bukan sepupu ya makanya dari Kakak lah, gue lah dari gitu keluarga. terus gue bilang itu punya dulu apaan dulu aja nggak ngerokok, emang dia polos banget, emang dia nggak ngerokok. Gue bilangnya iya uang itu beli gitu, terus ada di gua, terus kenapa ditaruh di lemari gitu, terus kenapa dilakbanin gitu. Udah akhirnya gua iya itu rokok ade, lagi juga baru bisa 2 batang anjing, orang gua nggak suka. Masih ya. Iya. Kok bukbernya 2-an, 3-an? Banyak kan. Hemat. Oke. Terus Terus begitu rokoknya di apa namanya disuruh buang kan sama bokap gue. Ya udah gue bilang udah buang aja buang lagi juga ada yang nggak suka rokok kayak gitu begitu ya. Saya pas lagi buang tuh gue kayak ambil semua satu batang taruh gitu buang gitu. Udah tuh terus gue naik kan ke atas, gue taruh rokoknya situ di kamar, di bukan kamar dulu tuh di atas gue tuh kayak gudang sama kantor bokap gue tahun 2012an. Akhirnya kakak gue naik kan, lu tadi ngerokok ya papa ngomel-ngomel lu katanya gitu. Udah tuh akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama kakak gue, jadi sebatang join gue sama kakak gue. Sedot aja. Nah di situ jadi gue bilang kak ada tuh yang ngerokok tau di sekolah juga ngerokok, begituin SD aja gue bilang. Terus sama, nah pas di SD tuh gue baru tahu, jadi gue dulu suka mandi di kali. Pas SD pulang sekolah nih ada kali kecil kan namanya CB, siapa gitu gue lupa. Akhirnya udah, nah bocah gue tuh pada rokok kaum kan. Gue aja rokok apa ini, kata gue unik sekali gitu, tidak ada di dunia ini, saya baru melihat gitu. Tidak ada bapak-bapak pengguna ini gitu. Akhirnya udah gue nyobain kan, wih asik. Beli siapa ada di Mang ini katanya gitu. Ya udah gue beli 1.500. Anjing itu banyak banget sumpah, jadi pakai plastik cekek
Iya. Ditaruh di situ. Itu tuh isinya bisa puluhan bahkan ratusan tau gak sih? Banyak banget. Dan kayak si ngerokok itu ngapain gitu. Akhirnya gue beli rokok. Mungkin dari situ ya rokok-rokok bako, rokok lintingan tuh dari rokok kaum. Terus lu tau gak gue pernah jualan bako? Iya, gue tahu. Iya. Nah, terus Nah itu tuh sebenarnya awal mulai kenapa gue tahu bako yang gitu gue jualin karena dulu gue sempat ngumpetin kayak waktu zaman SMP kelas 1 tuh gue belum boleh ngerokok, cuman gue ngelinting dulu, gue bikin pakai lakbannya gue satuin, habis itu gue anjing gitulah, gue ngeliat di tutor. Nah terus gue lagi ngerokok gitu, gue tuh niatnya mau pulang kampung waktu itu. Gue pulang kampung, bokap gue tuh naik gitu ke atas kayak ayo prepare gitu apa, posisinya gue lagi gini. Langsung kayak dek masuk ke kamar gini aja ngeliatnya. Tuh gue kayak apa nonton, ayo berangkat. Iya ayo berangkat, udah terus itu kan. Nah terus sebelum berangkat tuh gue makan bakso dulu, terus makan bakso selesai, bokap gue kayak gini, isep aja kayak gitu. Apaan sih Dikasih akses. siapa yang ngerokok sih kata gue gitu, kata gue. Padahal gue pas di mobil tuh gue kayak dak duk. Nanti juga siapa yang rokok, orang itu mata di punyanya si ini, gue gitu terus. Akhirnya udah tuh gue isep, gue pura-pura bego kan, soalnya kalau di keluarga gue hal ngerokok itu kayak, apalagi pas pulang kampung ya kan nggak mungkin ya, kayak anjing nggak boleh nih gue kalau misalnya gue sampai ketahuan ngerokok atau emak gue ceritain, bokap gue ceritain. Pas gue nyampe rumah si Abi udah pelepus aja, kata gue, malam takbiran kan, pelepus, kata gue lah anjing dia udah boleh ngerokok ya udah. Bokap gue kayak, lagi juga serius, emang siapa yang nggak boleh, semua isep aja gitu. Akhirnya gue masih Abi beli ini apa namanya filter yang sekaleng 50. iya 50 batang. udah gue beli itu pelepus. Akhirnya gue dari kelas 1 SMP sampai sekarang bebas. Wah. Memorable kali ya ini. Berarti dari mulai SMP itu udah dikasih akses. Iya. Kalau lu gimana? Kalau gua nggak yang dari kecil penasaran pengen ngerasain rokok, enggak sih. Gue dulu waktu SMP kan mulai teman-teman tuh pada ngerokok, pada mulai nyobain lah yang keteng-ketengan kayak gitu. Tapi gue nggak tahu tuh rokok kaum, rokok yang dilinting kayak gitu. Gue ada aneh karena dulu juga kan gue disuruh, bokap gue suruh beli apa ya, super, bukan filter, super. Terus gue kayak nyobain gitu, gue taruh mulut kayak gue, ih manis, tapi nggak dinyalain. Iya benar. Suruh tuh beli 3 batang sebungkus kadang. Tapi gue nggak penasaran sama rasanya, tapi gue benci sama asapnya. Makanya kalau misalnya waktu SMP tuh itu kan mulai pada bandel, pada mulai ngerokok tuh kan teman gue. Kalau misalnya istirahat pada cabut kemana ke warung, itu tuh pada ngerokok. Kalau gua tipikal bocah yang berangkat sekolah pulang nggak nongkrong, tapi nggak nolep. Oke, Kenal gitu, karena gua ngehindarin si rokok itu. Kalau misalnya sampah. kalau misalnya ada yang ngerokok di samping gua tuh benci banget gua, pasti gua omelin. Terus apaan sih ngerokok gini udah mending buat tabung, buat jajan gitu lah. Sampai waktu gua SMK kelas 2 itu PKL di salah satu tempat adalah percetakan printing digital gitu. Di situ gua ditempatin di printing di bawah. Nah, karena waktu itu gue punya basic buat di printing, gue itu ditempatin di depan. Nah, karena mungkin waktu itu SDM dari perusahaannya kurang ya, gue yang waktu itu bisa, maksudnya ada kemampuan buat nyimbangin sama karyawan, gue abis-abisan, maksudnya sama job itu gue bener-bener disamain banget lah sama karyawan. Gak ada bedanya, ini bocah PKL loh, ini karyawan, enggak. Jadi dia sama karyawan lah. Iya, makanya gue di situ pusing, ngeliat gue di lantai 3 diem. Habis makan gue bingung kan ngapain, gue ngeliat kakak-kakak karyawan itu pada ngerokok. Waktu itu rokoknya Magnum Blue. Oke. Dulu kan itu diketeng juga. juga Magnum Blue. Iya. Terus Waktu itu kan diketeng juga, 1000-an apa? Gimana tuh? Iya anjir. Coba kata kakak karyawannya,
nih Gi, cobain rokok aja. Kan itu gue habis curhat, kata gue anjing pusing banget gini customer gini. Coba gitu rokok aja. Gue diem dulu tuh, gue cobain rokok. Gue tarik napas kan relax ya, kalau ngerokok tuh kan tarik napas, buang, relax juga gitu, jadi enak tuh ngerasain. Akhirnya pas besoknya, jadi waktu SMK kelas 2 itu gue udah bisa nyari duit apa? Udah ada duit pribadi gitu, buat uang lebih tuh ada. Makanya gue nggak pusing-pusing banget waktu itu. Karena kan orang tua ngomong kayak jangan dulu ngerokok belum kerja. Gue nggak tahu tuh definisi kalimat itu tuh emang apa sih? Gue juga. Maksudnya kalau buat kesehatan kan mendingan jangan ngerokok, mendingan gitu lah. Nggak kenapa harus ada kalimat jangan ngerokok dulu belum kerja. Di situ gue baru ngerasain, cok. Magnum tuh 20.000 kan ya. Waktu itu masih sebungkus tuh gue masih bisa pertahanin seminggu. Sekarang kan sebungkus sehari. Gua. Oh berarti lo startnya ya SMK kelas 2 lah ya. SMK kelas 2. Dan di situ gue baru paham kalimat itu, jangan dulu ngerokok kalau belum kerja. Di situ. Nah, waktu itu gue nggak ngumpet-ngumpet untuk kelas 2 karena kan udah kelas 2 SMK ya, dan gue juga udah ngerasa bisa adalah buat duit rokok mah, maksudnya bukan duit yang dikasih, buat duit jajan. Dulu gue jajan 15.000. Gue nggak ngumpet-ngumpet, gue taruh di tas rokok itu Magnum. Gue tinggal tidur, besoknya gue ngeliat kayaknya si rokok ini posisinya di depan deh, di poket depan dah tas gue. Kenapa pindah ke belakang? Tapi gue belum berani ngerokok di depan nyokap gue. Akhirnya waktu ada mamang gue ngerokok berdua di itu baru udah ketahuan, ih ngerokok, udah gitu doh. Akhirnya sampai sekarang gue ngerokok dan mungkin ngejilat ludah sendiri ya waktu gue SMP. Anjing ngapain sih ngerokok sekarang. Dan ya buat kalian yang memang mungkin belum kerja, kalimat itu gue ngerasain sekarang. Apalagi naik harga rokok. Iya. Dulu mah masih ya murah-murah. Rokok apa? Mungkin sebagian orang bertanya gitu, kenapa sih rokok kok ganti-ganti mulu? Kalau menyesuaikan rokok itu naik, iya rokok itu kita bisa sekarang rokok Sampurna Mil lah. Dulu aja Magnum Mil ya. Magnum Mil itu dulu 15 berapa ya? 17 ribuan gitu. 17 ribuan ya? Iya, 18 17 lagi. 16 batang itu kan berarti 1000-an Ya, tuh. lumayan banget kan. Sekarang harganya udah 23, 25. 1000, 2000 juga itu lumayan ngaruh banget. Maksudnya bisa buat yang lain. Dan uniknya PPK tuh dari dulu kalau nongkrong nggak pernah bawa rokok satu orang cuy. Iya. Selalu, oh ya ada berapa? Kayak dulu sempet bul berapa kali, iya. Gudang Garam Merah berapa kali. Itu kita pasti rata. Rokok tuh pasti ngalamin ada rokok bul tuh. Sebelum sekarang yang rokok nggak ada cukainya sama sekali, apa? Dubai. Dulu tuh ada bul. Iya, Bu, tapi itu udah bercukai. Nah, Udah jadi bercukai naik. dulu itu pas kita kelas udah kumpul-kumpul ya. Kalau misalkan ada yang nginep di rumah Abil, di rumah gua gitu, itu tuh pasti urunan lah gitu. Udah. Itu tuh kan orangnya nggak cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu, ada lebih 10 lah gitu kan ya. Nginep itu di satu rumah si Abil gitu. Dan ayo patungan gitu, ayo patungan. Patungannya nggak rata, komposisi yang misalkan itu nggak rata. Iya. Jadi yang patungan tuh ada mungkin 2.000, 5.000, 10.000, dan kita akhirnya kebeli 2 bungkus gitu, 2 bungkus bahkan 3 bungkus buat satu malam aja tuh. Ya mungkin Gila. semuanya Itu begitu. kan nginep di rumah gue 3 minggu ya waktu itu ya. Gue aja juga jualan bako kan waktu itu. Iya. Jadi agoy kalau misalkan linting sampai setoples kayak gitu. Nah, permasalahannya kalau misalkan bocah kayak udah anjing gua ada duit nih, rokok yang enak yuk gitu napa? Kayak enggak usah ngelinting dulu gitu. Jadi misalkan nih kayak gue main ceki, main poker atau apa. Tapi kayak si Agoy yang mesti ngelinting aja. Gue capek banget, aduh beli rokok aja, beli rokoknya bul gitu. Dulu tuh kayak bullshit anjing dengan merek apa? Iya, dengan apapun. merek rokok apapun gitu. Yang penting keluar asap, dan akhirnya kita melinting lagi gitu. Soalnya asem banget cuy, anjing sumpah. Iya. Ya emang Zaman-zaman itu ya. nggak baik, cuman otak refresh enak gitu. Nggak kita ngomongin rokok bukan karena lu harus ngerokok, enggak aja. Karena apa ya? Lucu aja dari kisahnya terus kayak ya akhirnya Terus keterusan. kalau bisa gue pernah sempat punya mindset gini, kenapa lu nggak berhenti aja sih gitu kenapa? Iya. Gue perjuangannya anjing, perjuangan bebas itu sebenarnya agak susah juga. Perjuangan lu bisa ngerokok pelepas di umum gitu, kayak nggak ketahuan orang tuh, nggak ketahuan om lu, tante lu gitu. Gue pernah jadi
dulu waktu kamar gue masih di bawah yang kamar kakak gue tuh. Nah dulu situ gue suka setup laptop gue kan, jadi gue bikin meja gitu. Nah, terus gue kalau ngerokok tuh suka gue taruh di pojok-pojok kasur, pojok-pojok tembok. Di mana aja asbak, Iya. asbak everywhere. Iya. Tapi gue belum berani bawa asbak ke kamar gitu. Gue masih kayak ntar gue taruh kantong sekolah gue buang kayak gitu. Nah waktu gue sekolah tuh pulang sekolah, setiap gue pulang sekolah pasti udah ada asbak sama puntung-puntung rokok gue tuh udah rapi di situ. Disiapin lagi. Iya, kayak ih perasaan gue gak pernah naruh asbak, gue buang lagi asbak, gue cuci lagi. Bukan asbak sih, kayak pisin gitu apa? Iya. Piring Oke, kecil. oke. Gelasan Iya, ini ya. cuci kan, ntar misalkan gue sekolah lagi, udah pulang-pulang udah rapi lagi waktu zaman SMP. Anjing kata gue ini mah kayaknya mak gue tahu deh kalau gue ngerokok. Tuh awalnya. Terus kalau misalkan mak gue udah kayak, "Dek, mama tuh capek tau. Rokok tuh kalau ini udah taruh di asbak aja nggak apa-apa, udah ada apa juga nggak bakal masuk ke kamar." Ya udah terus itu gue mulai pelopat pupus. Karena yang pas ketahuan itu baru di atas gue pindah kamar baru buka gue margok. Tapi ternyata dia santai-santai aja anjing. Gue kira kalau misalkan gue ini kayak, kan ada teman-teman gue yang kayak tahun ngerokok digamparin ya kayak gitu-gitu. Gue punya pemikiran kayak gitu kan. Anjing. Malah sekarang kalau misalkan ini kayak dia ada sebatang kayak gitu kan. Kita tuh bisa joget ya gitu. Bener. Mungkin lu doang. Lah, Ajun aja mau mie-nya join. Win IPL kan? Ya. Win super win. Nih beliin super nih, kan duitnya goceng tuh Bil ya. Iya. Dulu tuh masih goceng masih dapat 3 lah gitu. Goceng 3. Beliin nggak ya? Boleh. Super 2, filter 1 ya. Asik gitu. Dan gua nggak masuk rokok super. Ya udah itu gua beliin lagi. Gitu. Nah itulah cerita-cerita mengenai rokok Bil ya. Is over dah. Seru aja sebenarnya. Oh iya, kita pernah di mana waktu itu kita sempat PKL Bil ya, di Ciamas. Dia nggak ngalamin cowok. Dan dia nggak ngalamin, Irgi nggak ngalamin, Irgi Gua tuh di- nggak ikut. Sebenarnya pernah kita tarik ya. Printing gua. Iya. Datang mah udah. Datang mah udah ke tempat PKL-nya udah datang udah ngeliat lihat gitu dan dia mutusin. Sombong aja. Waktu itu gua sempet Bil boncengan sama dia Bil kan mau ke rumah lu kayak. Dan gua nebeng di motor Irgi. Gi, gimana Gi? Lu mau ikut gak? Terus dia nanya ke gua, "Kalau lu gimana Win?" "Kayaknya gua ikut deh. Gua dibayarin sama bang gua." "Ya udah, lu ikut Gi ya." Soalnya gua gak kenal bocah-bocah gitu kan. Dulu jadi Ajun itu maksudnya sebelum kita kumpul bareng-bareng gini, Ajun itu temen sekelas gua, Ajwin, Agoy, sama Sama. ya sama dulu tuh ikut proyekan sekolah lah. Iya. Cuman karena cowoknya itu Azwin sama Agoy. Agoy. Azwin Agoy doang ya? Iya, gua bener Lu Bang. doang ya? Heeh. Penguasanya kan kelas gua. Iya, kebanyakan dari kelas Abi. Nail, terus Marco, Marco, Pan, Pan. Ruli masuk ke kelas gua, Delvin juga. Delvin kan ada di grup. Cuman dia ada di Tasik, dia kerja. Gimana Boa? Dan akhirnya Irgi nggak ikut PKL. Win, gua nggak ikut ya Win, kayak Win. Kan waktu itu bayar, Win. Iya bayar soalnya kan. Dan itu tuh nggak bilang ke gua, cowok. Anjing, gua kesel banget pas lagi udah gini sini siapa aja yang fix, Gua diem semua. Sampai akhirnya tiba-tiba ada orang-orang yang gak gua kenal sama sekali, tiba-tiba Rezaldi, si Eja. Jadi bukan kelas lu ya? Bukan kelas gua. Bukan. Dia MM3 dia. Juga tiba-tiba dia kan OSIS ya. Bilang ngechat ke gua boleh bareng nggak? Soalnya di sini kayaknya paling rame karena ada 14 orang gitu ya. Iya. Kayaknya lu di sini paling rame deh. Soalnya yang tempat-tempat lain PKL tuh kayak cuma 3 orang, 4 orang kan. Nah di tempat gua tuh rame. Jadi pada pengen ikut dan gua dulu musuh gua dia. Anjing. Dia dulu gak kenal sama gua. Gogo yang memang 5 ya? Iya MM5 dia. Terus gua akhirnya ikut tuh pakai anjing. Orang-orang yang biasa kita omong itu. Iya. Lalu ngapain di sini? Akhirnya cuman kita nggak ngomong kayak gitu dan kayak welcome aja gitu, nerima dia gitu. Dulu ada konflik lah, konflik sekolah. Dan ada di mana nih? Nah, di satu hari. Jadi ceritanya gini, si Agoy